pada tahun ini Kemendikbudristek membuka kuota nasional untuk PPG Prajabatan sebanyak 40.000, di mana pada gelombang yang pertama pendaftaran PPG dibuka untuk 17 bidang studi prioritas. Dan untuk gelombang yang kedua dibuka dengan 18 bidang studi dalam PPG Prajabatan. Penyelenggaraan program ini adalah dalam rangka mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru tentunya dalam demand supply-nya, baik secara kualitas dan kuantitas, termasuk upaya untuk menghadirkan guru-guru yang bersertifikat dan profesional dengan penyelenggaraan program yang dirancang berdasarkan program transformasi pendidikan Merdeka Belajar. Dalam penyelenggaraan program ini, Kemendikbudristek membuat arah kebijakan yang tentunya berbeda dalam pelaksanaan PPG Prajabatan yang sebelumnya, mulai dari perencanaan, keselarasan rekrutmen, dari seleksi hingga induksi, relevansi praktik lapangan, hingga koordinasi yang dilakukan. Jika pada PPG Prajabatan sebelumnya pelaksanaannya dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan guru, maka pada program PPG Prajabatan yang model baru ini dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan guru di lapangan. Selain itu, lulusan PPG Prajabatan yang sebelumnya belum memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru, nah maka pada PPG Prajabatan yang model baru yang kita laksanakan di tahun 2022 ini memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru. Nah, poin-poin lain terkait dengan arah kebijakan baru pada PPG Prajabatan, antara lain bahwa guru baru adalah lulusan PPG Prajabatan. Yang kedua, induksi guru pemula terintegrasi dalam proses PPG-nya. Praktik lapangan atau clinical praktik PPG Prajabatan memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah tempat mengajar guru-guru saat nanti akan bertugas. Yang berikutnya terkait dengan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam proses rekrutmen guru, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga tentunya LPTK, perguruan tinggi, dan sekolah. Sahabat GTK yang saya banggakan, selain arah kebijakan baru, terdapat juga model baru dalam proses perkuliahan PPG Prajabatan di tahun 2022. Desain perkuliahan PPG Prajabatan kali ini dirancang dengan menggunakan proses pembelajaran yang berorientasi pada praktik pengalaman lapangan, mengedepankan inquiry dan kebiasaan berefleksi, dan terintegrasi dengan kampus, sekolah, serta masyarakat dengan menggunakan teknologi digital. Melalui penghadiran proses tersebut tentunya kita berharap lulusan PPG Prajabatan akan mampu menjadi guru profesional yang pemula, dapat menjadi teladan, pembelajar yang mampu mengembangkan rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan tentunya mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lulusan PPG Prajabatan diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, terampil dalam mengembangkan lingkungan belajar, dan dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar dengan melibatkan tentunya orang tua dan masyarakat. Sahabat GTK yang saya hormati, dengan diselenggarakan PPG Prajabatan ini, Kemendikbudristek berharap dapat mendorong generasi muda untuk menjadi guru-guru profesional bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.
Semua itu tentunya butuh dukungan kita bersama, keterlibatan kita bersama demi menghadirkan guru-guru terbaik yang akan menemani anak-anak Indonesia menggapai masa depan yang cemerlang. Tentunya perlu semangat gotong royong kita semuanya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, sahabat GTK. Saya akhiri dengan sebuah pantun, tanam mangga yang tumbuh rambutan. Buahnya banyak karena dahan dipepat. Mari dukung program PPK Prajabatan. Yuk jadi guru untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum, Om Santi Santi, Om Rahayu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahan terkait program PPK Prajabatan tahun 2022 yang disampaikan oleh Bapak Temu Ismail, MSI, selaku Pelaksana Tugas Direktur Pendidikan Profesi Guru. Baik, untuk selanjutnya sahabat GTK, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, mari kita saksikan video ajakan Yuk Jadi Guru. Baik, sahabat GTK, tadi telah kita simak terkait video Yuk Jadi Guru. Mudah-mudahan menambah semangat untuk mengikuti webinar sahabat GTK episode yang ke-7 hari ini. Selanjutnya izinkan saya menyapa para narasumber yang hadir pada webinar ini, yaitu yang pertama Bapak Dr. Zainun Misbah, MSc, selaku Koordinator Pokja PPK Prajabatan, Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Bapak Zainun Misbah, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Agnes. Selamat siang Mbak Agnes, selamat siang sahabat GTK semua. Baik Pak Misbah, boleh nggak minta satu kalimat penyemangat pada siang hari ini untuk sahabat GTK semua? Wah, Mbak Agnes senang sekali pada kesempatan siang hari ini. Oke. Menjadi guru adalah profesi mulia, adalah panggilan hati, panggilan jiwa, panggilan masyarakat, serta panggilan negara. Jadi, mari persiapkan diri dengan baik menjadi bagian dari PPG Prajabatan sehingga akan tercipta generasi guru masa depan. Yuk jadi guru. Baik, sangat luar biasa Pak Zainun Misbah. Yuk jadi guru melalui PPG Prajabatan. Selanjutnya telah hadir pula Bapak Prof. Kosmas Pauluakan, MSI, selaku Koordinator PPG Prajabatan, serta Guru Besar dari Universitas Negeri Manado. Apa kabar Prof. Kosmas? Oh baik, senang bertemu sahabat GTK. Selamat siang semuanya. Baik Prof. Kosmas, apakah boleh minta satu kalimat penyemangat untuk sahabat GTK ini? Terima kasih kesempatannya. Profesi guru tugas mulia melayani, membentuk manusia seutuhnya. Yuk jadi guru. Baik, terima kasih Prof. Kosmas. Baik, yang terakhir telah hadir pula Mas Rizky Pasha Wirakusuma dan Mbak Muniratul Mukaromah yang merupakan
calon mahasiswa PPG Prajabatan yang telah mendaftar pada gelombang yang pertama. Apa kabar Mas Rizky? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik Selamat Mas siang, Rizky. Pak Anies. Iya. Baik Mas Rizky, boleh nggak memberikan satu kalimat penyemangat bagi sahabat GTK yang hadir pada webinar ini? Untuk teman-teman terus stay tune ya karena banyak hadiahnya. Terima kasih. Oke. Iya, teman-teman stay tune ya untuk mengikuti webinar ini. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah di akhir acara. Baik, yang selanjutnya yaitu narasumber kita Mbak Muniratul dari Mbak Muniratul, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Agnes. Apa kabar juga? Baik, Mbak Muniratul, boleh nggak memberikan satu kalimat penyemangat bagi sahabat GTK yang mengikuti webinar ini? Oke. Mari kita menjadi inspirasi bagi generasi masa depan Indonesia. Yuk jadi guru melalui PPG Prajabatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Muniratul. Sangat luar biasa ya kalimat-kalimat penyemangat dari para narasumber. Semoga para sahabat GTK untuk semakin semangat mengikuti webinar ini dan juga siap-siap ikut mendaftar PPG Prajabatan gelombang kedua. Baik, para sahabat GTK dan calon guru Indonesia sekalian, sebelum kita berbincang-bincang bersama para narasumber kita, saya sampaikan bahwa jika ada yang bertanya dapat diajukan melalui fitur Q&A di Zoom, dan saya juga ingin mengajak para sahabat GTK untuk berbagi kisah motivasi mengapa saya ingin menjadi guru, serta berbagi pandangnya mengenai PPG Prajabatan tahun 2022. Bagi 15 pendaftar webinar yang pertama dan 5 peserta yang terpilih karena bertanya atau berbagi kisah dan pandangannya akan mendapatkan merchandise yang menarik dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik sahabat GTK, untuk acara selanjutnya kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Zainun Misbah mengenai informasi perkuliahan dan mekanisme seleksi PPG Prajabatan gelombang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan berbagi pandangan dan dukungan LPTK terhadap PPG Prajabatan bersama Bapak Prof. Kosmas Poluakan. Dan yang terakhir kita juga akan mendengar motivasi menjadi guru dan motivasi mendaftar PPG Prajabatan dari Mas Rizky Pasha Wirakusuma dan Mbak Muniratul Mukaromah sebagai calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang yang pertama. Baik sahabat GTK, kita langsung saja berbincang-bincang dan diskusi lebih jauh terkait PPG Prajabatan. Baik, yang pertama dengan Bapak Zainun Misbah. Selamat siang, Pak Zainun Misbah. Selamat siang, Mbak Agnes. Baik, Pak Zainun Misbah, ini ada beberapa pertanyaan ini terkait PPG Prajabatan. Bagaimana persyaratan dan mekanisme seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan yang gelombang yang kedua ini? Oke, baik Mbak Agnes. Sebelum saya menjawab, izin saya menyampaikan terima kasih sekali kepada tim Sapa GTK dengan memberikan untuk materi pada kesempatan edisi episode 7 ini terkait di PPG Prajabatan, karena memang saat ini pembukaan PPG Prajabatan sudah memasuki yang di gelombang 2 yang diselenggarakan mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 26 September, sehingga kesempatan 20 hari ke depan ini agar dimanfaatkan sebesar-besarnya buat rekan-rekan yang mungkin kemarin belum lolos untuk tes substansi, masih bisa kesempatan untuk mengikuti ini, dan juga mungkin yang lulusan baru dari LPTK yang kemarin belum bisa mendaftar karena mungkin masih ada di kendala di PDDP, ini bisa ada kesempatan, masih ada terbuka kesempatan untuk mengikuti pendaftaran PPG Prajabatan. Baik. Kalau Mbak Agnes tadi menanyakan terkait syarat-syarat menjadi mahasiswa PPG Prajabatan dan persyaratannya, ini masih sama ini Mbak Agnes dengan yang kemarin yang di gelombang 1. Nah, ini ada perbedaannya hanya sedikit. Yang jelas bahwa mereka harus warga negara Indonesia, kemudian juga tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan dan di Simpatika. Di sini adalah tidak terdaftar sebagai guru aktif gitu Mbak Agnes. Artinya bahwa mungkin ada beberapa yang waktu itu sudah terdaftar seperti Dapodik tetapi bukan sebagai guru, atau sekarang saat ini sudah tidak aktif lagi, ini tetap
bisa mendaftar, dan semua pendaftaran dilakukan melalui aplikasi SIM PKB. Jadi secara otomatis atau verifikasi dan validasi data akan dilakukan secara otomatis by sistem itu. Kemudian yang ketiga itu mereka harus berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran atau tahun 2022 ini. Kemudian juga bahwa untuk mendaftar menjadi mahasiswa PG Prajabatan tentunya juga sudah harus menyelesaikan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada PDDikti, atau misalkan yang bersangkutan adalah lulusan dari luar negeri, mereka telah menyelesaikan proses penyetaraan ijazah luar negeri ini. Jadi ini terbuka kesempatan bagi S1 atau D4, baik itu yang dari jenjang kependidikan maupun non-kependidikan, untuk mendaftar menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, dan itu pun bisa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tapi juga harus diingat bahwa yang bersangkutan atau calon mahasiswa itu harus memiliki IPK paling rendah 3,00, kemudian juga sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, bebas narkotika, psikotropa, dan adiktif lainnya. Itu nanti yang bersangkutan dalam proses pendaftaran itu juga harus menandatangani fakta integritas terkait kesediaan untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan di tahun 2022. Jadi secara umum syaratnya itu masih sama seperti yang ada di gelombang 1 kemarin, hanya saja kita mencoba berdasarkan pengalaman pendaftaran yang di gelombang 1, maka ada upaya-upaya perbaikan untuk yang di pendaftaran di gelombang 2 ini. Itu Mbak Agnes. Baik Pak Misbah, boleh menanyakan lagi terkait bidang studi dan tahapan seleksinya gimana ya Pak Misbah? Apakah berbeda dengan gelombang yang pertama? Iya. Kalau untuk yang bidang studinya memang ada sedikit perbedaan nih Mbak Agnes. Dulu di gelombang 1 kita membuka 17 bidang studi, tetapi kalau kita lihat di gelombang 2 ini kita memberikan kesempatan lebih kepada yang lainnya, yang juga berdasarkan kebutuhan akan guru-guru pensiun kebutuhan di lapangan terkait guru-guru yang pensiun. Ini bidang studi yang dibuka. Yang terbaru itu adalah di bimbingan dan konseling serta seni budaya. Ini dibuka di gelombang 2. Jadi untuk gelombang kedua bidang studi yang dibuka adalah untuk guru kelas SD, kemudian PLB, IPA, sejarah, sosiologi, fisika, bahasa Indonesia, penjaskes, IPS, ekonomi, biologi, kemudian matematika, bahasa Inggris, PPKN, geografi, kimia, dan yang baru adalah BK dan seni budaya. Jadi S1 dari peserta yang mendaftar itu diharapkan linier dengan, atau yang bisa mendaftar adalah mereka yang lulusan itu linier dengan bidang studi ini, 18 bidang studi ini. Nah, jadi ada yang baru di sini adalah BK dan seni budaya. Kemudian kalau proses pendaftarannya sama, artinya bahwa silakan rekan-rekan calon mahasiswa atau sahabat GTK itu bisa mendaftar melalui aplikasi SIM PKB, kemudian juga mengisi biodata, kemudian juga mengisi essay berupa pengalaman-pengalaman yang dihadapi, kemudian nanti setelah itu melakukan proses pembayaran untuk biaya ujian. Nah, setelah itu akan mereka melanjutkan dengan tes substantif dan diakhiri dengan tes wawancara. Nah, ini kebetulan nanti kita bisa menggali lebih banyak informasinya, karena di sini kalau saya lihat tadi akan menghadirkan juga mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang sudah mengikuti proses di gelombang 1 gitu ya Mbak Agnes ya. Baik, terima kasih Pak Misbah. Tadi sudah sampaikan tidak ada perbedaan ya terkait proses pendaftaran, kemudian tahapan seleksi. Tapi di gelombang kedua ini ada penambahan bidang studi yaitu bimbingan konseling dan seni budaya. Dan masih ada kesempatan bagi
yang mengikuti tidak lolos di gelombang pertama dapat mengikuti di gelombang yang kedua, seperti itu ya Pak Misbah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perlu disampaikan apa saja keuntungan yang diperoleh mahasiswa peserta PPG Prajabatan? Baik, Mbak Agnes. Nah, tadi juga kita membuka untuk yang gelombang 2 ini di 26 Agustus sampai 26 September. Kemudian keuntungan-keuntungan kira-kira apa sih yang akan diperoleh? Nah, ini sebenarnya sama juga yang di gelombang 1. Nah, ini benefit menjadi mahasiswa PPG Prajabatan di tahun 2022 ini bahwa selama mengikuti proses perkuliahan itu mereka akan mendapatkan beasiswa pendidikan selama karena durasi atau pelaksanaannya dilakukan selama 1 tahun atau dalam 2 semester, mahasiswa ini juga akan mendapatkan beasiswa pendidikan selama 2 semester gitu, atau 1 tahun. Ini salah satunya. Yang kedua, karena memang sebenarnya PPG Prajabatan ini adalah diupayakan untuk menjawab kebutuhan keseimbangan atas kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dan yang diperlukan, artinya menggantikan guru-guru pensiun, sehingga ini dilakukan upaya pemenuhan itu baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi memang benefitnya calon mahasiswa ini atau mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2002, mereka akan memperoleh pengalaman pembelajaran selama masa kuliahnya itu dengan bekal yang lebih secara berkualitas dan lebih mempersiapkan mereka untuk terjun menjadi guru, untuk siap menjadi guru. Karena memang diupayakan atau arah kebijakan ke depan ini memang guru-guru atau mahasiswa PPG Prajabatan ini mereka dibuka kuotanya itu berdasarkan dengan data-data dari guru yang akan pensiun. Mereka akan menggantikan guru-guru yang pensiun sehingga ada semacam jaminan penugasan mereka untuk menjadi guru. Jadi memang dipersiapkan untuk menjadi guru. Kemudian yang ketiga misalnya karena di situ proses pembelajarannya itu tidak hanya antara dosen dengan mahasiswa, tapi sudah cukup didesain akan melibatkan dari dosen, kemudian juga ada guru pamong, kemudian juga ada praktisi yang masuk dalam proses pembelajaran. Yang praktisi-praktisi ini tentunya akan membawa pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh dan di-share dengan mahasiswa-mahasiswa, sehingga mahasiswa-mahasiswa tadi akan memiliki kesiapan yang lebih untuk menjadi guru. Jadi memang nanti akan ada sharing session bersama praktisi pendidikan, kemudian juga mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini tentunya akan sangat penting sekali bagi calon-calon guru agar mereka bisa diangkat untuk menjadi guru atau memperoleh mendapatkan prioritas ketika ada formasi kebutuhan guru, rekrutmen guru yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu banyak beberapa benefit yang sangat sayang sekali jika dilewatkan, sehingga mari rekan-rekan yang belum mendaftar, sahabat GTK yang belum mendaftar, atau mungkin Bapak Ibu yang mempunyai peserta didik atau mungkin kenalan yang memiliki sesuai dengan requirement tadi itu, sesuai dengan persyaratan. Nah, silakan dorong, disupport untuk bisa mendaftar di PPG Prajabatan tahun 2022 ini, karena kesempatan ini juga sangat kesempatan yang bagus dan sayang kalau harus dilewatkan. Itu Mbak Agnes. Baik, terima kasih Pak Misbah. Yang disampaikan tadi sudah sangat jelas ya, keuntungan mengikuti PPG Prajabatan selain mendapat beasiswa penuh dan juga proses pembelajaran yang didesain yang berbeda, dan juga membuka kesempatan menjadi guru untuk mengisi kekosongan guru yang akan pensiun di seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera mendaftar dan menyelesaikan tahap pendaftaran seleksi PPG Prajabatan gelombang kedua, dan pendaftaran dibuka dari tanggal 26 Agustus sampai 26 September tahun 2022 ini.
Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai pandangan dan dukungan LPTK terhadap program PPG Prajabatan bersama Prof. Kosmas Poluakan, MSI, selaku koordinator PPG dari Universitas Negeri Manado. Selamat siang, Prof. Kosmas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Prof. Kosmas. Ada beberapa pertanyaan nih, Prof. Buat Prof. Kosmas. Bagaimana pandangan LPTK terhadap arah kebijakan dan pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022 ini? Terima kasih Mbak Agnes. Arah pelaksanaan program pendidikan profesi guru melalui PPG Prajabatan, tampaknya pemerintah betul-betul mengarah pada transformasi pendidikan yang mulai membuka wawasan baru bahwa bagaimana menyiapkan guru yang betul-betul dipersiapkan dari tahap mula, induksi sampai pada tahap pengembangan. Itu satu yang saya lihat, satu visi yang sangat-sangat pas dalam kerangka transformasi pendidikan guru di Indonesia. Dan kami dari perguruan tinggi sungguh akan mendukung penuh program dari pemerintah tentang pengembangan pendidikan profesi guru ini. Itu Mbak Agnes yang dapat saya sampaikan. Ya. Kemudian apa perbedaan dari desain pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2022 ini dengan yang sebelumnya, Prof? Ya, jadi kalau PPG Prajabatan sebelumnya ini memang terfokus pada 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL. Tapi untuk PPG Prajabatan tahun 2022 ini ada satu yang menarik, ada tayangan saya yang bisa dibaca bersama, bahwa PPG Prajabatan tahun 2022 adalah pendidikan yang akan menciptakan guru yang berkomitmen, yang guru yang mengamalkan nilai Pancasila, guru yang berkomitmen dan menjadi teladan, guru yang menguasai kompetensi dasar guru, dan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ini sangat pas sekali karena kita tahu bersama arti daripada pedagogi itu, atau pedagogi bahasa Yunani yang sebetulnya dalam bahasa kita Indonesia itu adalah pendidikan adalah sebetulnya menumbuhkan, mengembangkan potensi peserta didik. Jadi kalau ini menjadi tema dari PPG Prajabatan tahun 2022 ini sangat pas. Jadi menghasilkan guru yang menguasai kompetensi dasar guru yang fokusnya pada pembelajaran berorientasi pada peserta didik. Dan yang berikutnya guru pembelajar sepanjang hayat. Ya memang itulah esensi daripada sebetulnya pendidikan pembelajaran yang terus-menerus. Nah, untuk PPG Prajabatan ini berbeda dengan PPG sebelumnya karena dengan tema-tema seperti itu lebih pada pembelajaran yang reflektif. Dan dengan tema ya ada muatan ilmu pendidikan, ilmu kurikulum dan pengajaran, dasar-dasar kepemimpinan, ini yang membedakan dengan sebelumnya. Ada seminar pendidikan profesi guru, dan itu yang tadi dikatakan oleh Direktur PPG, praktek pengalaman lapangan, bagaimana membentuk guru yang dimulai dari guru pemula dan kemudian kita terus kembangkan untuk dia siap menjadi guru profesional yang dapat mendidik peserta didik menjadi anak-anak siswa peserta didik yang memiliki profil Pancasila. Seperti itu. Ya, baik Prof. Ternyata PPG Prajabatan tahun 2002 ini sudah dirancang sedemikian rupa ya, berbeda dengan PPG Prajabatan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya. Bagaimana bentuk dukungan dan kesiapan LPTK terhadap kebijakan dan pelaksanaan PPG Prajabatan tahun 2002 ini, Prof? Ya, jadi kesiapan perguruan tinggi LPTK penyelenggara pendidikan profesi guru sebetulnya dilihat dari 3 komponen, yaitu dari sumber daya, dari kerjasama, dan manajemen. Dari sisi sumber daya, LPTK penyelenggara PPG itu sudah sangat siap karena kami punya dosen-dosen yang qualified yang telah mengikuti pembekalan sebagai pengajar PPG. Dan itu semuanya kita berlangsung secara dan kemudian juga karena pembelajarannya
dengan learning management system, didukung oleh tenaga kependidikan IT atau admin LMS yang terlatih, yang saya kira dapat mendampingi para mahasiswa untuk siap untuk pembelajaran yang baik di setiap LPTK. Kemudian dukungan kerjasama, penting sekali dukungan kerjasama, karena ketika mahasiswa akan praktek lapangan, itu akan ke sekolah mitra, ke sekolah masing-masing, dan itu perlu kerjasama. Nah, kami LPTK sudah melakukan kerjasama dengan sekolah mitra, juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Ini dukungan yang boleh dibilang komitmen penuh LPTK menjalin semua stakeholder yang terkait. Juga dari sekolah-sekolah mitra dan sekolah-sekolah yang kami percayai, ada guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang juga dari guru penggerak, kami rekrut sebagai guru pamong yang berpengalaman, juga berpengalaman sudah bertahun-tahun bersama kami di PPG, sehingga bisa menjadi mitra kami PPG, mitra dosen dalam rangka mendampingi mahasiswa dalam pendidikan di PPG Prajabatan. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah sebenarnya dukungan manajemen, komitmen pimpinan perguruan tinggi yang sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan nasional pemerintah pusat lewat Kemdikbudristek, lewat Ditjen GTK dalam rangka penyelenggaraan PPG Prajabatan. Jadi di tataran LPTK kami siap, baik dari sumber daya, kerjasama maupun dari dukungan manajemen. Itu Mbak Agnes yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik Prof, tadi sangat jelas sekali bahwa LPTK sudah siap mendukung PPG Prajabatan tahun 2002 ini seperti persiapan SDM, dosen-dosen, guru pamong dengan melibatkan guru penggerak serta tim LMS yang terlatih ya, dan juga sudah ada kerjasama dengan sekolah-sekolah mitra. Itu ya Prof ya. Baik, yang terakhir apa pesan dan ajakan yang ingin Bapak sampaikan kepada para alumni perguruan tinggi yang berminat untuk mendaftar PPG Prajabatan gelombang yang kedua ini, Prof? Para alumni perguruan tinggi, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya Anda untuk turut ambil bagian dalam pesan mencerdaskan bangsa sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui tugas mulia menjadi guru, Anda bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk kemudian kita bangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Ingat, di tangan Anda guru-guru yang akan masuk menjadi guru-guru melalui PPG Prajabatan ini akan berhadapan dengan peserta didik yang kiranya nanti pada tahun 2045 mereka menjadi generasi emas bangsa Indonesia. Karena itu ayo ambil peran dalam membentuk masyarakat melalui generasi emas peserta didik dengan Anda menjadi guru. Dan kami harap semua informasi yang sudah tersebar luas dengan informasi melalui media sosial, melalui baliho yang terpasang di kota-kota di mana ada LPTK berada, juga dengan Sapa GTK seperti ini, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, dibuka kesempatan dari 26 Agustus sampai 26 September. Semoga kesempatan ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para alumni. Kami pun dari universitas, khususnya Universitas Negeri Manado, sudah menyebarkan informasi ini ke seluruh jaringan alumni kami. Demikian yang dapat saya tambahkan, Mbak Agnes. Baik, terima kasih Prof. Kosmas. Sangat menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan banyak generasi muda turut serta berkontribusi bagi ke dunia pendidikan, khususnya di masa depan Indonesia. Baik, sahabat GTK, sebelum kita melanjutkan sesi diskusi, mari kita saksikan video pendapat dan pandangan para pendaftar PPG Prajabatan gelombang pertama.
pendapat dan pandangan dari para pendaftar PPG Prajabatan gelombang yang pertama. Bagi mereka itu guru itu keren, guru itu profesi mulia. Jadi tunggu apa lagi? Yuk jadi guru melalui PPG Prajabatan. Baik sahabat GTK, kita akan berdiskusi mengenai motivasi para pendaftar PPG Prajabatan bersama Mas Rizky Pasha Wirakusuma dari alumni PGSD Penjas Universitas Pendidikan Indonesia dan Mbak Muniratul Mukaromah dari alumni Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat. Selamat siang Mas Rizky, Mbak Muniratul. Selamat siang Mbak Anyes. Selamat siang juga Mbak Anyes. Baik, kita akan diskusi nih. Ada beberapa pertanyaan buat Mbak Muniratul dan Mas Rizky. Mungkin dari Mas Rizky dulu ya. Bagaimana? Ya. Apa motivasi Mas Rizky untuk menjadi seorang guru muda di Indonesia? Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Anyes. Selamat siang sahabat ketika pada hari ini. Alasan saya ingin menjadi seorang guru karena saya ingin membagi ilmu kepada banyak orang, melatih untuk lebih baik dan mempelajari ilmu pengetahuan, serta faktor lingkungan keluarga juga. Saya pun termotivasi oleh guru olahraga saya sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Mereka menggunakan teknik mengajar yang berbeda-beda yang membuat saya tertarik sekali menjadi seorang guru. Dan almarhum ayah saya pun seorang guru. Saat masih kecil pun, saya bersama adik-adik saya selalu belajar dan diajari oleh almarhum ayah. Makanya menjadi dorongan sekali untuk saya menjadi seorang guru. Apalagi pesan terakhir almarhum ayah saya berkata, kalau kamu menjadi seorang guru, kamu tidak boleh marah atau kasar kepada siswa kamu. Karena itu akan menyakiti perasaan mereka. Dan teringat terus sampai dewasa. Kamu ajarilah baik-baik dengan teknik yang membuat mereka tertarik dengan cara mengajar kamu. Agar anak didik kamu termotivasi dan mempunyai memori saat mereka besar. Mereka pernah belajar bersama guru yang baik dalam mengajar kepada mereka. Oleh karena itu, saat saya mendaftar SBMPTN tahun 2017, saya ingin sekali berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dan masuk jurusan olahraga. Alhamdulillah, saya lulus dan bisa berkuliah pada saat itu. Tetapi pada tahun 2020 muncullah COVID-19 hingga saya lulus. Tetapi pada saat itu, KKN dan PPL itu diadakan secara daring yang menyebabkan saya belum merasakan menjadi guru yang sesungguhnya. Mungkin sekian dari saya Mbak Anyes, saya kembalikan. Wah, menarik sekali ya Mas ya motivasinya. Ternyata Mas Rizky itu memiliki keluarga dari background guru dan juga terinspirasi dari guru-guru di masa sekolahnya. Seperti itu ya Mas Rizky ya? Ya betul Mbak. Mungkin kita gantian mendengar kisah Mbak Muniratul. Apa sih motivasi dari Mbak Muniratul untuk menjadi seorang guru muda di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Anyes. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi di sini ya. Jadi motivasi terbesar saya untuk menjadi guru adalah tentu saja karena saya tumbuh dan dibesarkan oleh orang tua yang hebat. Orang tua saya berprofesi sebagai guru. Ayah saya adalah seorang guru kelas di SD negeri dan ibu saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD negeri di salah satu kota kecil di Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang namanya Kota Amuntai. Beberapa orang dari kakak dan adik ayah saya juga berprofesi sebagai guru. Selain itu, saya lahir dan besar di lingkungan rumah dinas guru yang mana tentu saja itu berdekatan dengan sekolah. Nah, sejak kecil sebelum sekolah, sebelum di umur-umur sekolah itu, saya sering ikut orang tua ke sekolah beliau. Kadang ikut ayah, kadang juga ikut ibu. Jadi secara bergantian. Nah, setelah itu pas masuk masa sekolah seperti masuk ke TK, kemudian lanjut ke SD, lanjut lagi ke MTS, yaitu setara dengan SMP, lanjut lagi ke MA negeri, setara dengan SMA. Di situ juga saya terinspirasi dari beberapa guru di sekolah, karena beliau juga memberikan nasihat-nasihat betapa mulianya menjadi guru, kemudian memberikan inspirasi bagaimana nanti kalau saya kelak menjadi guru. Orang tua merupakan salah satu inspirasi terbesar. Dan juga ketika saya menyampaikan bahwa cita-cita saya menjadi guru, orang tua selalu tentu saja mendukung baik dari segi moral maupun material. Nah, ketika saya ingin memasuki masa kuliah, saya meminta izin untuk merantau ke kota, keluar kota, jauh dari kota asal saya, Kota Amuntai. Saya diizinkan oleh orang tua untuk kuliah di kota Banjarmasin. Saya memilih program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jadi ternyata di jenjang kuliah tersebut pun saya bertemu dosen-dosen yang hebat.
Mereka bisa memberikan inspirasi yang mana awalnya saya niat menjadi guru, kemudian melihat beliau mengajar, hingga akhirnya minat tersebut semakin besar, dan semakin besar. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, menjadi guru adalah minat saya dari kecil, dan minat itu semakin besar ketika saya berada di jenjang sekolah sampai dengan jenjang kuliah. Mungkin seperti itu cerita dari saya, Mbak Agnes. Saya Baik, terima kasih Mbak Muniratul, sangat termotivasi dan terinspirasi dari keluarga dan juga lingkungan sekolah ya, seperti itu. Mungkin lanjut, pertanyaan berikutnya, apa motivasi Mas Rizky dan Mbak Muniratul mendaftar program PPG Prajabatan? Mungkin dari Mas Rizky, silakan. Terima kasih Mbak Anjas. Motivasi saya mengikuti program PPG Prajab ini karena saya senang belajar hal yang baru dan ingin menjadi guru yang profesional serta belajar menjadi lebih baik lagi. Karena saya mengakui saya banyak belum tahunya. Dan ini merupakan wadah awal yang baik bagi saya. Saya akan bersungguh-sungguh belajar lebih baik lagi, terutama bagaimana cara mengajar yang baik, menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, dan paham bagaimana membuat administrasi mengajar yang baik dan benar. Mungkin cukup dari saya, Mbak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Mas Rizky juga ingin belajar hal yang baru ya melalui PPG Prajabatan ini ya. Betul. Mungkin selanjutnya Mbak Muniratul, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi selama 5 tahun terakhir ini, 5 tahun kebelakang ini, cita-cita saya untuk menjadi guru itu sudah terwujud sebenarnya. Saat ini pun di 3 tahun terakhir saya sudah menjadi tenaga pendidik di salah satu MA di Kota Banjarbaru, MA Darul Ilmi. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya merasa masih kurang nih, masih minim nih pengalaman saya dalam dunia pendidikan. Saya sangat ingin meningkatkannya, kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan juga ingin sekali membuat proses pembelajaran di kelas itu menjadi sesuatu yang menarik, kemudian juga kreatif, dan juga tentu saja saya ingin menjadi seorang yang profesional. Maka menurut saya salah satu wadah yang tepat untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan mengikuti PPG Prajabatan. Jadi itu mungkin motivasi dari saya kenapa saya mendaftar di PPG Prajabatan ini, Mbak Anya. Baik, terima kasih Mbak Muniratul. Mas Rizky dan Mbak Muniratul juga sudah melalui semua tahapan proses seleksi PPG Prajabatan gelombang yang pertama. Boleh disampaikan bagaimana pengalaman selama proses seleksi? Mungkin bisa disampaikan Mas Rizky terkait pengalamannya mengikuti proses pendaftaran. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Alhamdulillah sangat mudah sekali dikarenakan saya orang tidak mengalami kesulitan saat pendaftaran. Nah, jika teman-teman di sini mengerti tata cara dan tahapan dalam proses pendaftarannya, dari mulai mengisi data diri, lanjut mengisi esai, seringkali banyak yang kebingungan dalam pengisian data diri. Misalnya, teman-teman tidak terdaftar di Predikti ataupun saat melakukan pembayaran. Nah, sekedar informasi saja, jika kalian mengikuti webinar, sosialisasi, coaching klinik, atau Q&A via Instagram Live, pasti kalian mengerti apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Lalu lanjut pada pengisian esai, mungkin soalnya mudah, cuman jawabannya yang minimal 100-150 kata yang membuat kita memutar otak dan menggali lagi tentang pengalaman kita sendiri. Lalu lanjut saat tes substantif, kebetulan saya bertempat di FH Unpas Bandung. Dikarenakan saya mengajar di Jakarta, H-1 sebelum tes, saya pergi ke Bandung dan alhamdulillah saat tes panitia pengawasnya baik dan ramah sekali. Ruangannya juga nyaman serta kondusif juga. Lanjut saat tes terakhir yaitu wawancara pada tanggal 30 Agustus. Kebetulan saya kebagian slot 6 yaitu jam 18.30 sampai jam 20. Alhamdulillah asesornya ramah sekali jadi tidak membuat saya tegang, apalagi pertanyaan yang ditanyakannya sangat jelas sekali sehingga mudah untuk dimengerti. Mungkin mungkin sekian dari saya Mbak, terima kasih. Mungkin di tahapan seleksi gimana Mas Rizky? Alhamdulillah Mbak, saya orang yang nggak ada terkendala apapun, aman. Okay. Iya. Jadi rajin-rajin ikut webinar, coaching klinik gitu ya, live IG gitu ya. Nah, nggak boleh absen aja jawaban. Iya. Baik Mas Rizky. Untuk selanjutnya Mbak Muniratul mungkin bisa terkait proses pendaftaran dan tahapan seleksi selama mengikuti PPG Prajabatan gelombang yang pertama. Baik. Pengalaman saya ketika saya mengikuti seleksi PPG Prajabatan di gelombang 1 ini. Jujur selama pengalaman mengikuti ini dari awal membuat akun terus juga mengisi biodata menurut saya sudah sangat mudah dan jelas karena segala sesuatunya itu sudah dijelaskan juga baik itu lewat sosmed Instagramnya, baik itu
lewat webinar-webinar ataupun mau search di Google juga bisa. Karena itu sudah jelas, dilanjutkan dari mengisi biodata diri dan berbagai pengalaman-pengalaman kita, serta melampirkan sertifikat-sertifikat kegiatan yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Yang mungkin sedikit memakan waktu itu adalah sama seperti Mas Rizky bilang tadi itu di pengisian esai. Karena di pengisian esai tersebut, sehingga saya itu ada 7 komponen pertanyaan dengan 3 cabang atau lebih kayak gitu, dan minimal katanya itu harus ada minimal kata kalau tidak salah 100 sampai 150. Tapi menurut saya di situ menarik karena kita bisa bercerita nih tentang pengalaman kita sendiri yang benar-benar terjadi, yang pernah benar-benar kita rasakan sebelumnya. Terus setelah selesai mengisi esai itu saya melakukan pembayaran dan alhamdulillah saya termasuk orang yang tidak ada kendala sama sekali. Kalau saya lihat di beberapa teman-teman di sosmed itu ada yang komen katanya mereka terkendala dalam proses pembayaran, ada yang mungkin kesulitan pembayaran atau gimana, tapi saya termasuk orang yang alhamdulillah tidak ada kendala. Ketika mendapat kode referral dari akun SIM PKB, saya langsung bayarkan melalui mobile banking. Terus setelah itu menunggu beberapa waktu saat, mungkin setelah itu terkonfirmasilah di data SIM PKB saya bahwa saya telah berhasil melakukan pembayaran dan data saya sudah terkirim. Menunggu beberapa hari, akhirnya pengumuman administrasi diumumkan dan alhamdulillah saya mendapat notifikasi bahwa saya lolos tes administrasi. Di SIM PKB itu juga diberitahukan di manakah tempat ujian kompetensi saya. Nah, alhamdulillah juga tempatnya adalah di alma mater saya sendiri, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, selama proses tes substantif tersebut, menurut saya berjalan lancar. Terus panitianya juga cukup jelas menjelaskan tata tertibnya, peraturannya, kemudian juga ruangannya nyaman, kondusif, peralatannya juga sangat mendukung, baik itu dari segi jaringan komputer dan lain-lain. Jadi menurut saya dalam tes substantif tersebut cukup berjalan lancar dan dilanjutkan lagi setelah selesai tes substantif tersebut, lanjut menunggu lagi beberapa hari di tanggal 19 Agustus pagi, saya cek kembali SIM PKB saya untuk mengetahui katanya hari itu adalah pengumuman seleksi tes substantif. Alhamdulillah, saya kembali mendapat notifikasi bahwa saya lulus dan berhak untuk melanjutkan ke tes wawancara. Di sana saya mendapat jadwal bahwa saya akan melaksanakan tes wawancara pada tanggal 30 Agustus, hari Selasa, slot 6. Dan alhamdulillah juga berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali, baik itu dari segi sinyal atau jaringan, ataupun juga listrik, dan apapun alhamdulillah berjalan lancar. Hingga akhirnya saya bersini diundang sebagai pendaftar PPG Prajabatan Gelombang 1. Saat ini saya masih menunggu hasil wawancara, semoga apa yang telah saya jalani mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Amin. Kiranya dari saya itu Mbak Agnes, saya kembali. Baik, setelah menyimak pengalaman dari Mbak Muniratul, ternyata berjalan lancar ya dari proses pendaftaran dan menulis esai sampai tahap pembayaran dan lanjut tes substantif dan wawancara. Mudah-mudahan Mas Rizky dan Mbak Muniratul sukses di tahap selanjutnya dan juga sahabat GTK yang lain yang sedang mengikuti pendaftaran dan seleksi PPG Prajabatan. Baik, terima kasih Mas Rizky dan Mbak Muniratul yang telah berbagi pengalamannya selama mengikuti proses seleksi dan pendaftaran PPG Prajabatan. Semoga kisahnya memberi motivasi dan menular ke calon-calon guru lain. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi pertanyaan. Saya akan membacakan 3 pertanyaan yang terpilih yang ditujukan pada narasumber. Pertanyaan pertama dari Septi Adina. Untuk tes substantif, jika tidak ada LPTK terdekat, apakah nanti akan ditentukan dari Kemendikbud dalam pelaksanaan Prajabatannya? Mungkin bisa dibantu jawab, Pak Misbah, silakan. Terima kasih Mbak Septi Adina, ini terkait pelaksanaan tes substantif. Oke. Kalau yang di gelombang 1 kemarin itu kita menggunakan 46 TUK atau tempat untuk uji kompetensi, di tes substantif. Memang tidak semuanya di LPTK karena
dari berbagai provinsi, dari 34 provinsi, ada yang kami selenggarakan di sekolah gitu. Ada 4 sekolah yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan tes, karena memang di provinsi tersebut ketersediaan LPK bisa digunakan sebagai tempat tes. Jadi pada prinsipnya bahwa ketika peserta mendaftar di tes seleksi, mereka akan diminta untuk menentukan lokasi mana yang bersangkutan ingin mengikuti tes substantif. Itu berdasarkan provinsi gitu. Jadi dari 34 provinsi kemarin peserta itu akan ditempatkan tesnya dengan pemilihannya dan juga diikatkan dengan lokasi peserta tinggal ini. Jadi ada juga beberapa peserta yang mereka itu dari ikuti tesnya di Jawa, itu juga kita sudah Mbak Ines waktu ke jadi provinsi itu penyelenggaraan dari sini juga mungkin sekhususan. Jadi silakan teman-teman yang sudah mendaftar diajak juga rekan-rekan sesama yang lain yang di provinsi tersebut, sehingga nanti provinsi tersebut banyak atau misalnya dia ada di pulau tersendiri. Nah, tapi kalau pendaftarnya banyak, tentu akan kita upayakan agar mereka tidak perlu jauh-jauh mengikuti tes substantif. Tetapi kalau hanya sedikit di provinsi atau di pulau tersebut, tentunya itu akan menjadi bahan pertimbangan yang lain gitu Mbak Ines. Jadi sekali lagi rekan-rekan yang mungkin sudah mendaftar kemudian melihat rekan-rekan yang lainnya belum mendaftar, segera bisa mengajak turut serta ikut mendaftar agar lokasi pelaksanaan tes substantif itu juga dekat dengan domisili peserta. Tidak harus sama bidang studinya, karena di tes substantif itu dirancang bahwa dari berbagai bidang studi mereka bisa melakukan tes di lokasi yang sama. Baik. Terima kasih diselesaikan oleh Pak Misbah terkait pelaksanaan tes substantif ya, ditentukan pada saat pendaftaran seperti itu ya, dan disesuaikan dengan kapasitas dari LPTK terdekat dengan domisili pendaftar. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rosikin, pertanyaannya, apakah nanti kalau sudah mendapatkan sertifikat pendidik akan langsung ditugaskan untuk menjadi pendidik atau guru? Mungkin bisa dibantu dijawab. Silakan. Untuk setelah peserta menjadi atau menyelesaikan proses pendidikan profesi guru, tentunya mereka akan dan lulus uji kompetensinya, mereka akan mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian kalau penugasan guru itu akan sangat tergantung juga ketersediaan atau formasi yang ada di sekolah gitu untuk langsung menjadi guru. Kalau di situ tidak ada sekolah yang kekurangan guru, tentunya masih harus menunggu terlebih dahulu sampai ada di situ formasi guru tersedia. Tapi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, karena berkaitan dengan penempatan atau pengangkatan guru ini, itu tidak semata-mata hanya berkaitan dengan di Kemdikbudristek, di situ ada unsur yang terlibat di kementerian yang lain seperti halnya di Kemenpan, kemudian juga di pemerintah daerah. Nah, kita itu masih terus melakukan upaya koordinasi bekerja sama ini terkait penempatan guru-guru setelah lulus PPG Prajabatan gitu makanya. Jadi tidak hanya semata-mata dari penyelenggara PPG Prajabatan, memerlukan koordinasi terus dengan Kementerian Konstitusi juga dilaksanakan akan untuk memenuhi amanat regulasi yang ada, bahwa
guru atau yang akan menjadi guru itu mereka adalah yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk diangkat menjadi jabatan fungsional. Oke, baik Pak Misbah, tadi sudah sampaikan ya bahwa setelah mengikuti PPG Prajabatan akan mendapatkan sertifikat pendidik yang merupakan salah satu persyaratan untuk jabatan fungsional guru itu ya. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya. Oke, dari pada bersamaan dengan kuliah S2 dikarenakan saya sedang menempuh S2. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Prof. Kosmas bagaimana saat mahasiswa sedang kuliah S2 akan bisa mengikuti PPG Prajabatan. Silahkan, Prof. Ya, ini kembali ke Saudara Wulan Safitri. Memang padat juga pembelajaran di PPG. Kalau Anda masih sementara dalam dan kedua tentu banyak juga tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, kembali kepada Anda sendiri. Jika Anda mahasiswa S2, mahasiswa PG, mengapa tidak? Tapi tentu ini harus kembali kepada Anda sendiri mempertimbangkan sejauh yang Anda bisa tempuh, tapi tentu penyelenggara masing-masing. Sebab ini kan Anda ada dua status kemahasiswaan yang Anda jalan. Saya sebaiknya mungkin saat ditunda selesaikan yang PPG seperti itu. Sarannya kembali juga ke kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Misbah? Baik, itu bisa jadi bahan pertimbangan buat rekan-rekan yang sedang S2 karena mereka sebenarnya kan di PD Dikti akan terdata sebagai mahasiswa gitu kan yang belum lulus, sehingga ini harus prosesnya itu harus dipertimbangkan, jangan sampai nanti akan ada semacam atau mungkin bisa jadi di LPDK yang sama dia akan memiliki double. Itu tentu akan mengalami kerumitan atau memerlukan penanganan tertentu gitu Mbak Des. Jadi dipertimbangkan memang secara pembelajaran itu juga harus dipertimbangkan ya, meski bersangkutan dianggap bisa, tetapi tentunya akan kualitas itu juga akan berbeda. Fokus dulu di mana yang harus jalani itu ya Prof. Setuju seperti itu. Jadi mungkin untuk saya pertanyaannya. Jadi apakah PPG yang belum lulus pada gelombang yang pertama kemudian besar pada gelombang yang kedua tidak perlu membayar lagi untuk tes pada gelombang yang kedua ini? Mungkin tidak jawab Bapak Misbah, silakan. Baik, sebenarnya saya yang kemarin tidak bisa lulus untuk yang di gelombang 1. Harusnya yang nanti pembelajaran yang lebih kepada persiapan di gelombang 2. Kalau pertanyaan yang belum lulus pada gelombang 1 kemudian gelombang 2 tidak perlu bayar, saya bisa menjawab ini prosesnya harus dimulai dari awal. Jadi tetap bisa saya pakai akun SIM PKB yang kemarin masih bisa, tetapi untuk bisa mengikuti tes ujian itu memang prosesnya itu dari administrasi kemudian sampai proses membayar, karena proses pembayaran gunakan sebagai biaya untuk mengcover proses tes substantif itu sendiri, Mbak Anies. Baik, terima kasih Pak Misbah atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, pertanyaan kelima yang terakhir. Saya Teguh dari Kalimantan Utara. Saya lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2015. Dan sampai saat ini saya bekerja di bidang non-pendidikan. Apakah saya perlu siapkan untuk mengikuti program PPG ini terkhusus saat tes nanti?
Baik, mungkin ini pertanyaannya bisa berbagi ya dengan narasumber yang pernah mengikuti tes, mungkin Mbak Rizky dan Mbak Muniratul. Silahkan dari Mas Rizky, mungkin apa saja nih yang perlu disiapkan mengikuti program PPG, khususnya pada saat tes nanti, tips-tipsnya seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Agnes. Mungkin tips dari saya, dicoba dulu aja, karena ada sesuatu yang tidak mungkin ya kalau udah dicoba. Saya juga sempat mengalami menganggur selama 6 bulan. Jadi saya pernah bekerja di fotografi, lalu saat 6 bulan kemudian saya mulai mencoba menjadi guru di Jakarta di SD saya sendiri. Lalu lanjut setelah itu saya mulai mengembangkan diri di sekolah dari hasil saya udah kuliah gitu kan. Jadi selanjutnya tinggal kitanya mengembangkan diri aja sih, seperti itu mungkin. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Rizky. Mungkin dari Mbak Muniratul menambahkan bagaimana untuk berbagi apalagi yang non kependidikan gitu untuk mengikuti PPG Prajabatan ini. Silahkan Mbak Muniratul. Oke Mbak, terima kasih. Kalau sedikit tips dari saya, karena memang Masnya tadi itu lulusan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya, dan setahu saya itu linear juga dengan yang ada di oleh PPG. Jadi menurut saya tidak masalah selama itu linear. Daftarkan aja untuk subsidi, perbanyak literasi dan numerasi. Seingat saya di situ ada 3 jenis soal, ada soal konten, ada literasi dan numerasi. Mungkin mempersiapkan searching materi-materi soal PPG sesuai sama bidang master. Ya, mungkin itu tips dari saya. Terima kasih Mbak Muniratul. Mungkin tidak ya yang lulus kependidikan maupun non kependidikan seperti itu ya, Mbak ya. Dari Prof. Kosmas mungkin kalau bagi yang lulusan kependidikan bagaimana, apakah bisa mengikuti program PPG Prajabatan? Ya. Saat pembelajarannya apakah mengalami kesulitan atau seperti itu? Ya, jadi inti sebetulnya pembelajaran teaching and learning itu kan interaksi proses. Jadi kalau terlalu kita dikotomi yang non dik dan yang dik itu memang agak terlalu saya katakan sebetulnya atasnya juga tidak sebetulnya terlalu jelas, tapi yang saya mau katakan bahwa kalau memang mau jadi guru walaupun dia dari non dik, dia akan berusaha mencari ilmu langsungnya, ilmu pedagologi. Tapi yang saya katakan tadi, jadi sebetulnya kalau memang motivasi kuat ingin jadi guru, katakan secara diknya tidak ada batas yang jelas. Undang-undang juga memang boleh ada dasarnya itu, silakan. Yang penting ketika Anda jadi guru, betul-betul guru profesional yang melayani. Ya, itu tambahan saya saja. Terima kasih Prof. Jadi lulusan dari non kependidikan dan kependidikan sama-sama bisa mengikuti program PPG Prajabatan. Jadi itu juga pembelajaran sepanjang hayat seperti itu ya Prof ya. Baik, terima kasih atas jawaban semuanya dari para narasumber. Semoga jawaban ini dapat menjawab rasa penasaran dari para sahabat GTK yang hadir pada kegiatan kali ini. Sahabat GTK sekalian, mohon maaf pada kesempatan kali ini kami masih belum bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi namun jangan khawatir, sahabat GTK dapat berkunjung ke laman PPG, ppg.kemdikbud.go.id melalui layanan helpdesk dan juga mengikuti perkembangan informasi terkait PPG Prajabatan di media sosial, di Direktorat PPG dan Direktorat Jenderal GTK. Baik, Bapak Zainul Misbah, Prof. Kosmas, Mbak Muniratul dan Mas Rizky, mungkin terakhir apakah ada pesan penutup atau closing statement yang hendak disampaikan kepada generasi muda yang ingin ataupun yang masih ragu untuk menjadi guru melalui PPG Prajabatan? Mungkin diawali oleh Prof. Kosmas. Silahkan Prof.
Ya, terima kasih Mbak Agnes. Kalau boleh ditayangkan slide yang saya sudah kirimkan supaya bisa dibaca bersama-sama. Satu pesan yang bagus dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Pesannya kepada kita begini, pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yaitu melalui sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Saya kira luar biasa pesan dari Ki Hajar Dewantoro ini, gagasannya betul-betul menjadi guru itu tugas yang mulia itu. Dan Mbak Agnes, sebagaimana Direktur PPG Pak Temu Ismail ada pantun, saya juga ingin mau membukakan pantun ya pada acara yang luar biasa Sapa GTK episode 7 hari ini. Pantunnya begini, fajar menyingsing tanda mulai hari baru. Masa baru menjalani karsa dan karya. Ayo melalui PPG Prajabatan, yuk jadi guru, tugas mulia memanusiakan manusia. Terima kasih. Terima kasih Prof, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan menginspirasi ya untuk generasi muda untuk ikut jadi guru melalui PPG Prajabatan. Mungkin dari Pak Misbah, mungkin sambut pantun juga. Baik, Mbak Agnes. Ini saya closing statement atau pantun? Baik, kalau pantunnya mungkin seperti ini. Sepeda rusak perlu dituntun. Maaf, siang sini tidak ada pantun. Kemudian kalau buat rekan-rekan GTK, ini kesempatan yang cukup berharga. Masih ada waktu 20 hari untuk bisa mengikuti atau menyelesaikan proses pendaftaran, bahwa proses pendaftaran itu nanti sampai dengan pembayaran, kemudian mengisi essay, kemudian juga sehingga nanti bisa untuk cetak kartu tes. Jadi masa 20 hari ini siapkan dengan baik, luangkan waktu untuk segera mengisi dan mohon bisa diselesaikan lebih bagus. Gitu Mbak Agnes. Terima kasih. Terima kasih Mbak Misbah. Jadi masih ada kesempatan ya sampai tanggal 26 September untuk segera mendaftar PPG Prajabatan. Baik, untuk selanjutnya Mas Rizky boleh memberikan closing statement atau memberi pantun juga boleh. Silakan Mas Rizky. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Untuk generasi muda, saya mengajak teman-teman semua nih, jika teman-teman mempunyai panggilan hati untuk mengabdi kepada negeri, terutama ingin menjadi seorang guru, menjadi guru itu tidak mudah. Banyak orang di luar sana yang menyepelekan profesi seorang guru. Banyak tahapannya juga yang harus dilalui menjadi guru, yang baik dan profesional dalam pekerjaannya. Intinya, teman-teman semua harus punya pendirian, bukan karena paksaan. Karena apapun yang dipaksa, hasilnya tidak akan selalu baik. Ingat teman-teman, guru yang baik itu seperti lilin. Ia menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Yuk jadi guru. Baik, terima kasih Mas Rizky. Kemudian selanjutnya dengan Mbak Muniratul. Silakan Mbak Muniratul. Baik, pesan saya bagi generasi muda guru baru Indonesia, menjadi guru bukanlah sebuah paksaan, melainkan harus dari hati. Menjadi guru adalah sesuatu yang mulia. Dengan menjadi guru, kita bisa berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman, serta menjadi inspirasi bagi generasi masa depan Indonesia. Melalui PPG Prajabatan, kita bisa menambah pengetahuan, mengupgrade kemampuan dan kompetensi dalam dunia pendidikan. Yuk jadi guru melalui PPG Prajabatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Muniratul, sangat luar biasa, dan kami ucapkan terima kasih pada para narasumber atas pesan dan semangatnya yang sangat menginspirasi yang disampaikan dalam Sapa GTK episode yang 7 ini. Semoga senantiasa diberikan semangat dan kesehatan bagi para narasumber kita dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Baik, sahabat GTK, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya akan mengumumkan 5 peserta terpilih yang sudah bertanya dan berbagi kisahnya, dan akan mendapatkan merchandise dari Direktorat Jenderal Guru GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. 5 peserta terpilih sebagai berikut. Pemenang yang pertama, Septi Adina. Pemenang kedua,
Muhammad Rosikin, pemenang ketiga Wulan Safitri, pemenang keempat Siti Nurul, dan pemenang kelima Teguh. Kami ucapkan selamat dan kami akan menghubungi saudara untuk memberikan merchandise yang menarik dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Baik, sahabat GTK yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi sahabat GTK dalam Sapa GTK episode yang 7. Yuk jadi guru melalui PPG Prajabatan. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami selama memandu acara GTK pada hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Sapa GTK episode selanjutnya.